ternyata tiba-tiba banget ada drama nih. Karena bagasinya peserta kita nih, bagasinya Kak Siti itu overload guys. Jadi kita harus balik lagi buat ngemasin ulang. Dan for your information guys, kalau bawa barang secukupnya ya. Dan juga biasanya kalau di bandara itu maksimal 2 pieces untuk bagasi gitu. Jadi kalian hati-hati juga ya, dipertimbangkan lagi kalau misalkan bawa bagasi. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Akhirnya kopernya bisa masuk juga. Dengan drama-drama ya. Ini apa lagi ya Allah. Nggak apa-apa. Tunjukin dong Mbak Siti, tunjukin. Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Aku tuh pengen lihat benua biru awalnya. Memang prosesnya panjang ya, amat sangat panjang, yang ngebuat aku ini akan menjadi story aku nih untuk nanti in the future, dimana aku bisa ke Jerman tuh aku prosesnya seperti ini loh. Pertama, untuk membanggakan kedua orang tua. Yang kedua, niatku baik. Nanti setelah aku ikut program ini, kemungkinan aja insya Allah dengan izin Allah dan doa kalian, aku bisa mengangkat derajat kalian. Aku bilang kayak gitu. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Oke, gimana sih Om dan Tante perasaannya sekarang Kak Siti udah bisa berangkat? Alhamdulillah udah lega. Udah lega. Bombong. Iya, asal jangan sombong aja. Tadi sebenarnya Kak Siti ceritakan sebenarnya sebelumnya sempat nggak dibolehin ya buat berangkat. Tadinya nggak dibolehin, cuman gimana ya anaknya pengennya ke sana. Anaknya mau ambil kuliah. Iya benar. Iya. Gitu. Jadi di sana pengen ambil kuliah ya. Iya. Yang penting di sana baik-baik Ya. sehat. Selamat, gak kalangan apa-apa. Udah gitu aja. Gitu aja. Terima kasih ya Iya. Bu, Pak. Aku hanya mengingatmu, ayah. Jika aku telah jauh darimu. Buat mama sama bapak jangan khawatir dan selalu jaga kesehatan. Pokoknya selalu sering kabarin aku kalau ada apa-apa, kalau misalkan ada apa yang sakit atau kayak gimana, ngomong aja sama aku. Aku masih fokus sama kalian karena emang aku sayang banget sama kalian. Sebagai penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah.
sekarang setelah drama-drama bagasi nih, kita akhirnya bisa wawancara peserta kita yang akan berangkat hari ini. Nah, uniknya nih kawan YJ, peserta kita satu ini pernah menjadi mitra YJ yang membantu juga peserta-peserta di luar sana untuk mencapai impiannya ke Jerman. Tapi sekarang malah jadi peserta ya Kak, dan mau berangkat ke Jerman. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke deh. Nah, gimana nih Kak ceritanya? Dulu katanya kan jadi peserta, terus akhirnya jadi mitra YJ nih untuk membantu teman-teman di luar sana untuk ke Jerman, tapi sekarang akhirnya Mbak yang mau berangkat di Jerman. Ini gimana sih ceritanya? Jadi Oh iya, maaf Kak, perkenalan dulu. Halo semua, aku Siti Salika, aku dari Jakarta. Aku ikut program au pair reguler. Jadi insya Allah nanti aku akan berangkat di tanggal ini di hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Oke. Terus awalnya gimana sih Kak ceritanya kok bisa jadi mitra YIJ, dan apa sih mitra YIJ itu? Jadi mitra YIJ itu adalah mungkin sama 11-12 sama admin konsultan, cuman kita itu memang ada kontrak yang berbeda gitu. Dan kita itu biasanya di kontrak itu 1 tahun gitu untuk mencapai target-target yang emang tiap bulannya ada target di kemitraan itu sendiri, di admin konsultan itu sendiri sih. Oke. Kak, sebelumnya maaf, maskernya boleh dilepas nggak? Biar nanti cantiknya ketutupan. Dilepas aja Kak, nanti soalnya mic-nya. Oke, alles good. Akhirnya cantiknya kelihatan berseri. Oke deh. Oke, berarti awalnya konsultasi sama siapa dulu nih Kak? Oh, aku awal itu konsultasi sama Mas Dodi. Mas Dodi. Terima kasih Mas Dodi. Oke, jadi awalnya itu Kak Siti mau jadi peserta dulu nih konsultasi sama Mas Dodi. Tapi kenapa akhirnya mau jadi mitra YIJ? Jadi awalnya itu sebelum aku konsultasi sama Mas Dodi, aku tuh udah tahu semua tentang YIJ. Itu udah pokoknya aku konsultasi itu tahun 2019, tapi dari tahun 2018 aku sudah cari tahu tentang YIJ dan programnya itu apa aja, dan itu menurut aku mereka itu ada progresnya. Maksudnya tidak hanya satu program, tapi hanya banyak beberapa program yang mereka sediakan gitu. Dan mereka adakan tuh emang alumninya banyak, terus juga pembelajarannya juga asik gitu kan. Terus orangnya tuh kayak di sini tuh kekeluargaan banget gitu, yang membuat kita tuh ternyata bahasa Jerman tuh memang sulit, tapi kalau misalkan kitanya punya niat, kitanya punya ambisi, kitanya punya kawan-kawan yang satu tujuan, tapi insya Allah tuh pasti ada dimudahkan sih gitu. Oke, jadi kan kakak udah tahu dari 2018 ya malahan ya? Ya ampun, itu udah lama banget ya. Waktu itu dulu YIJ masih punya program apa aja nih Kak? Waktu itu aku pernah dengar au pair ke mana? Ke Belanda kah? Apa ke Belgia kah? Aku lupa itu. Terus aku kayak kan ada tuh yang 2019 tuh dia berangkat juga tuh mitra juga tuh. Aku terpacu dari namanya Kak Anissa Fuji kalau nggak salah. Terus kayak wah aku bisa juga dong. Dia kan di luar kota nih, aku di dalam kota, satu kota sama kantor YIJ, kenapa enggak? Aku gituin kan. Di situ aku daftar jadi peserta, cari tahu tentang programnya, cari tahu tentang step-stepnya, prosesnya sama Mas Dodi. Terus juga aku juga ngobrol langsung sama Herayung setelah aku diterima jadi peserta, dan Herayung juga menjelaskan ya udah katanya gitu kan, coba kamu kalau misalkan emang jadi peserta mitra gimana caranya ini job desk sebagai mitra. Oh gitu, jadi sebenarnya job desk-nya itu
kurang lebih sama seperti konsultan gitu ya. Oke deh. Nah, tapi kakak kenapa sih jadi peserta, kenapa malah jadi mitra tuh kayak, kan berarti harus ada prosesnya yang lebih panjang lagi nih kak. Kenapa kakak akhirnya mau gitu malah berproses yang lebih lama lagi nih? Iya, awalnya tuh kan susah ya, namanya kita kan hidup punya pilihan kan. Tapi kalau emang kita nggak bisa ngejelasin kayak step-stepnya untuk diri kita sendiri nih, apalagi nih jujur banget awal itu aku nggak diizinkan sama orang tua, dan itu sangat amat sulit. Dan kedua, tidak ada biaya ya. Dengan niat aku yang emang aku cuman ingin pertama membanggakan kedua orang tua ya pasti. Ya, yang kedua itu kayak niat aku baik kok, nggak neko-neko ke sana gitu kan. Intinya niatku baik, cuma semua apa-apa tuh untuk keluarga dan orang tua gitu kan, terutama ya mama ibaratnya kayak gitu. Pikir aku gini, memang prosesnya panjang ya, amat sangat panjang, yang ngebuat aku ini akan menjadi story aku nih untuk nanti in the future gimana aku bisa ke Jerman tuh, aku prosesnya seperti ini loh. Gitu. Aku proses yang itu mungkin setiap orang prosesnya beda-beda, tapi aku mungkin lebih lama dari tahun 2018-19 lah ya, 19 sampai sekarang. Bahkan pun aku pernah gagal ujian 3 kali. Iya kak? Ya, pertama A2, dan sekarang aku ketiga kalinya aku minta negosiasi sama Mbak Ayu terutama, sama Her juga. Ini gimana nih caranya, ibaratnya aku bisa ke Jerman tapi dengan A1 aja begitu. Terus tapi Mbak ada konsekuensinya, kata dia bilang. Iya Mbak, aku tahu ada riskannya atau kayak gimana, tapi insya Allah kok ibaratnya berkat doa kedua orang tua juga nih, karena tuh sebenarnya orang tua aku tuh taunya aku gagal ujian hanya 1 kali, bukan 2 kali. Jadi diem-diem, bukan diem-diem gimana, tapi aku nggak mau mereka buat kepikiran kan. Oh iya, benar banget. Makanya itu aku pikir ya udah, aku pendem sendiri kan. Akhirnya cari info, cari negosiasi sama Mbak Ayu sampai di titik ya udahlah gitu. Dan ngebuat aku tuh kayak di sini aja prosesnya udah segini loh, dan di sana harus bisa lebih struggle lagi, harus lebih survive lagi, tahan banting lagi di sana. Bahwasanya di sini tuh aku pernah kayak gini, dan di sana juga harus lebih lebih kuat lagi gitu. Karena kita kayak istilahnya kalau dalam kehidupan next step lah, di step selanjutnya gitu kan. Nah, Kak, aku juga mau nanya nih, emangnya impian ke Jerman, maksudnya memang kakak tuh impiannya ke Jerman atau kayak kemana aja yang penting ke luar negeri gitu? Aku tuh pengen lihat benua biru awalnya. Benua biru. Ya, secara keseluruhan. Jadi pengen keliling dunia nih, tapi ke Eropa. Gitu kan. Ke Eropa. Tapi apa mungkin ya, mohon maaf aku berhijab atau kayak gimana gitu kan. Nah, pikir aku cari-cari tahu program. Awal tuh aku masih kuliah tahun 2017 tahun 2016. Itu dari temen dia bilang ada au pair ke Eropa gini, tapi harus ada TOEFL, IELTS gitu-gitu. Dan aku pikir pas aku lihat kok nggak ada yang, mohon maaf, nggak ada yang berhijab, rata-rata yang enggak gitu kan. Aku pikir ya udahlah. Pas aku lihat di Jerman dan semua testimoni alumni JIJ itu kan banyak yang berhijab juga gitu kan, dan mereka juga amat sangat friendly ibaratnya kayak gitu, dan ngebuat aku tuh kayak wah ini mungkin kesempatan aku ambil kesempatan itu. Nah, kan kakak tadi sempat nyebutin kalau misalkan kakak sempat terkendala juga di izin orang tua. Nah, kenapa nggak dibolehin, kayak pemikiran orang tua itu kakak ke Jerman mau ngapain, mau apa nih kak? Nah, awalnya itu kan aku hanya 2 bersaudara. Aku anak pertama, perempuan satu-satunya. Dan yang ngebuat aku kayak mama tuh berat banget. Apa lagi apa yang aku ngebuat kayak gini, itu cara ngeyakininnya gini. Aku ikut program ini itu pertama untuk membanggakan kedua orang tua. Yang kedua, niatku baik, mending tuh
kan. Nanti setelah aku ikut program ini, kemungkinan aja insya Allah dengan izin Allah dan doa kalian, aku bisa mengangkat derajat kalian. Aku bilang kayak gitu. karena aku tipe anak yang kalau misalkan nih orang tua kan udah dari aku kecil, dari aku lahir itu kan sudah bekerja keras banget ya. Aku juga nggak mau ngeliat mereka kayak bekerja keras lagi nih, ibaratnya buat masa depan aku lagi. Mereka udah capek loh dari aku kecil, ibaratnya gitu. Masa aku udah gede tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan aku juga harus punya yang namanya kemandirian juga dong. Benar. Gitu. Kita juga harus berpijak di kaki kita sendiri untuk berusaha sendiri. Betul. Makanya sulit memang untuk minta izin kedua orang tua, apalagi aku anak perempuan satu-satunya dan cuma 2 bersaudara. Akhirnya aku selalu ngomong lah, niatku baik, Pak, Ma, gitu kan. Aku nggak neko-neko di sana. Aku ibaratnya cuma ini loh keinginan aku, tujuan aku. Mohon maaf, mumpung kalian masih ada, dan aku bisa bekerja keras untuk bisa kalian tuh mohon maaf tidak dipandang sebelah mata lagi gitu kan. Mohon maaf tidak kayak diremehkan lagi oleh orang kayak gitu kan. Ini aku kerja keras kayak gini kan, mereka nggak tahu perjuangan aku pas kerja itu juga. Nah gini ini loh tujuan aku kayak gitu. Ini tujuan aku, tapi kalau misalkan kalian mau ridoin, ikhlasin, ya itu jadi doa aku kayak gitu kan. Itu jadi kayak support aku lah ibaratnya kayak gitu. Karena jujur ya, aku tuh kayak yang seusia aku aja kan udah punya anak 1, udah punya anak 2 gitu, tapi aku masih berpikir bagaimana bisa mengangkat derajat kedua orang tua, bagaimana mereka bangga. Karena suksesnya aku itu juga mumpung mereka juga masih ada umur gitu kan, dan mereka bisa ngeliat aku sukses, itu udah alhamdulillah banget. Mungkin emang nggak ini sih, maksudnya nggak bakalan kita bisa membalas kemuliaan kedua orang tua kan sama kita sendiri gitu kan. Tapi ya aku sih yang penting aku berusaha keras ibaratnya gitu aja sih sebenarnya. Semua balik lagi buat orang tua dan keluarga. Berarti kakak ini ke Jerman utamanya untuk orang tua ya gitu. Oke deh, nah aku juga mau nanya nih Kak, tadi kan kakak sempat bilang kalau misalkan sempat dipandang sebelah mata. Kalau boleh tahu itu gimana sih Kak, maksudnya dipandang sebelah matanya tuh kayak gimana? Oke, jadi kan mama bapak aku kan dari kecil itu kan kayak inian ya, punya usaha lah namanya, misalkan warteg ibaratnya gitu. Warteg ini kan kita pindah-pindah ya, kita nggak punya rumah tetap di Jakarta, kita selalu pindah-pindah kontrak, jadi kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu-gitulah, sampai sekarang itu udah 25 tahun. 25 tahun pindah-pindah terus gitu. Akhirnya aku pikir kok kamu adalah beberapa ocehan, kok kamu lama di sini nggak punya tempat di sini gitu kan. Terus kamu juga anaknya kerja atau enggak, kok kayak gini katanya anaknya S1, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, iya aku gini aku lagi kursus, bilang kayak gitu, doain aja ya yang terbaik kalau gitu aja. Aku merendah dulu tuh, terus kemudian bahkan aku tuh kemarin tuh ada pengajian sebenarnya di rumah. Di rumah pengajian untuk kayak syukuran aku atau kayak gimana, karena ngerasa mungkin bisa lah orang tua bisa bangga lah gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, banyak tetangga yang ngomong, kamu ngapain di Jerman gini. Masih tetap ya, tetap masih ada ya, masih ada yang ngomong kayak gitu. Terus aku bilang kayak gini, ya doain aja aku mau belajar budaya, aku bilang kayak gitu kan. Aku pengen belajar budaya di sana. Kemudian kalau misalkan ada kesempatan, aku ada ibaratnya lebih struggle lagi di sana, mungkin aku bisa melanjutkan S2, aku bilang kayak gitu kan, atau bisa mencari kerja juga di sana, aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau dipandang wah, tapi aku hanya ingin low profile aja, tapi bahwasannya ini loh proses aku tuh gak mudah gitu. Iya benar. Oke deh Kak, terus aku pengen tanya nih Kak,
Terus akhirnya orang tua itu bolehin kakak tuh karena apa nih? Karena kegigihan aku untuk mencoba buat kayak meyakinkan mereka terus menerus. Kan waktu itu kan aku jadi mitra kan aku di rumah tuh, terus aku kan konsultasi itu sampai malam, bahkan terima konsultasi, kemudian juga ada orang tua di situ, keadaan ada orang tua di situ, aku memprospek peserta ibaratnya kayak gitu, dan mereka dengar apa yang aku omongin gitu kan, mereka dengar apa yang aku omongin, terus katanya oh gitu ya mbak prosesnya, katanya gitu kan, ya bilang kayak gitu kan, tapi balik lagi ridho mama, ridho orang tua, ridhonya Allah juga, bilang kayak gitu. Karena iya, aku sampai aku sekarang ketemu sama GF ini juga doa orang tua juga sih. Oh gitu. Oke deh. Insya Allah. Terus aku mau nanya nih kak, gimana sih perasaannya kak? Kan kakak udah konsulin peserta nih. Iya. Dan pasti peserta udah ada yang berangkat kan? Banyak. Gimana sih perasaannya ngeliat dari awal konsulin peserta terus akhirnya pesertanya berangkat duluan gitu? Seneng, bangga, bahkan kita bisa jadi temen loh. Aku jadi temen sama teman-teman peserta aku tuh kayak gitu, baik itu di Instagram, di chat, aku tuh kayak gitu. Emel juga kan salah satu prospekan aku juga kan, ibaratnya gitu. Dan kita tuh kayak ngerasa oh gini ya, yuk prosesnya bareng-bareng, kita nih sama nih tujuannya, yuk kita prosesnya kayak gini loh. Jadi apa yang aku prospekin ya ini gitu loh, prosesnya ini sama, kita merasakan apa yang yang kamu rasakan aku rasakan juga gitu. Jadi kita ada transparan lah gitu. Gitu ya. Terus gimana perasaannya sekarang akhirnya kakak yang jadi yang berangkat nih? Masya Allah kayak mimpi ya, dream come true. Iya, alhamdulillah banget. Sekian banyak drama, sekian banyak kayak masukan-masukan kan dari teman-teman yang udah di sana juga. Bahkan peserta aku ada yang ngeledek juga. Adminnya belum kesana, katanya pesertanya duluan yang udah kesana, nggak apa-apa. Tapi aku bangga bisa kamu kesana duluan, ulang kayak gitu. Gitu ya, perasaan kayak ya bangga juga kan bisa akhirnya teman-temannya berangkat gitu kan, dari awal dikonsulin, dari awal baru tahu programnya akhirnya bisa berangkat ke sana kan. Ya oke deh. Nah nih Kak Siti kan ya udah dari 2019 nih Kak, maksudnya udah prosesnya juga cukup lama, banyak banget yang dilaluin up and down gitu kan. Gimana pendapatnya Kak Siti tentang akhirnya pencapaian Kak Siti sekarang bisa berangkat nih? Alhamdulillah banget ya. Jadi pertama itu kan aku selalu konsultasinya sama yang di atas gitu kan, sama Tuhan Yang Maha Esa ibaratnya gitu. Kelebihannya itu kayak ngerasa aku seneng banget, Masya Allah ternyata aku yang kayak gini doa-doa aku terkabulkan gitu. Dibarengi doa aku, dibarengi juga sama doa kedua orang tua ibaratnya kayak gitu. Dan yang intinya aku seneng banget sih, Masya Allah, dan aku amat sangat menikmati prosesnya sih. Panjang tapi juga ya namanya juga pengalaman ya. Betul. Selagi masih muda, selagi masih sendiri ya kan, dan selalu disupport sama orang tua, dan emang buat kebanggaan kedua orang tua, dan emang pokoknya buat kedua orang tua pasti insya Allah ada jalan. The power of niat baik. Oh, the power of niat baik guys. Oke deh. Terus Kak, kalau misalkan nih dari orang tua, apakah ada pesan gitu sebelum Kakak berangkat gitu? Oh ya, tadi tuh kita kayak, aku kan punya cita-cita juga ya. Aku pengen berangkat, dan aku sebelum berangkat aku punya momen sama mereka berempat di luar, kayak makan, entah itu makan di bakso kah atau di mana gitu kan, kita makan seenggaknya berempat gitu kan, tanpa mama nggak usah masak, nggak usah capek-capek masak, ibaratnya kayak gitu. Momen di situ aku bilang kan, mah, bapak sih lebih tepatnya gitu, Mbak, kamu di sana baru gitu, rumah baru, tempat tinggal baru, adaptasi baru. Kalau orang Jawa kan bilang katanya bilang gini, ya udah kamu harus
kayak punten-punten lah gitu, Oh. misi-misi gitu kan. Pokoknya kamu harus selalu ke tempat baru tuh selalu kayak gitu, udah bilang kayak gitu. Dan yang kedua, kamu harus tidak boleh telat sholat gitu. Iya. Sholat gitu. Pokoknya dahulukan sholat, pokoknya sholat dan emang selalu kabarin lah kalau ada apa-apa. Begitu aja sih. Oke, terus kalau misalkan dari kakak nih, apakah ada pesan untuk orang tua nih? Sampaikan lah. Aduh, aku nggak bisa seperti ini. Bisa. Pesan untuk orang tua, kan orang tua juga dari awal dari kayak susah ngelepasinnya, akhirnya sekarang rela untuk melepaskan kakak untuk ke jenjang yang kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Buat mama sama bapak jangan khawatir dan selalu jaga kesehatan. Pokoknya selalu sering kabarin aku kalau ada apa-apa, ibaratnya selalu terbuka lah sama anak. Terus juga kalau misalkan ada apa yang sakit atau kayak gimana, ngomong aja sama aku, ibaratnya aku nggak bakalan ya khawatirnya pasti ya sewajarnya aja, karena kan aku di sana juga buat fokus gitu kan. Jadi intinya aku berusaha kayak gini buat kalian juga gitu. Aku sebenarnya kan di umur segini kan sudah pengennya berkeluarga atau kayak gimana gitu, tapi aku masih fokus sama kalian karena emang aku sayang banget sama kalian. Ya, jangan nangis ya. Iya. Udah jangan lihat. Oke, jadi pesannya pokoknya kalau misalkan ada apa-apa jangan ragu untuk cerita juga ya sama Kak Siti ya. Oke deh. Udah. Oke deh kalau Nyeje, kalau gitu mungkin karena kita benar-benar mepet banget nih, harus udah Kak Siti udah harus masuk ke gate. Jadi kalau gitu kita tutup aja sekarang ya. Kak Siti, makasih banget di waktu yang sangat-sangat padat ini Kak Siti bisa meluangkan waktu untuk bagi cerita sama kita, dan semoga Kak Siti di sana sukses selalu, sehat selalu, dan apa yang jadi tujuan Kak Siti ke Jerman itu tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh kalau gitu Kak Siti, thank you so much and I hope to see you in Deutschland ya. Mungkin bisa dadah-dadah juga sama Kak Nyeje. See you in Deutschland gitu Kak. See you in Deutschland. Bye bye. Cheers. Cheers.